Kami dari kelompok 4 SPI ingin mempresentasikan materi yang dibebankan kepada kami. Saya sebagai materi pertama Muhammad Nur Soleh, dan di samping saya Halimatu Sadia, dan dia. Lutfa Duta. Jadi selamat mendengarkan apa yang akan kami presentasikan nantinya. Baik, saya dari pemateri 1 akan menjelaskan poin pertama dari sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, yang dimana khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Beliau adalah pelopor utama dan sekaligus khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah ini sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Lalu yang selanjutnya, di poin selanjutnya, awal mula berdirinya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah pemerintahan yang berdiri setelah dinasti Umayyah, yang dimana dinasti Umayyah pada saat itu adalah dinasti yang dianggap diskriminatif, terutama terhadap non-Arab, serta mengabaikan terhadap kebutuhan masyarakat. Revolusi Abbasiyah dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib dan berhasil menggulingkan Umayyah dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia, yang dimana semua itu juga bertujuan untuk menjadikan yang pertamanya pada dinasti Umayyah ibu kota berada di Damaskus dipindah ke Baghdad. Untuk Baghdad sendiri tempatnya di sebelah negara Persia yang sudah lama tertinggal. Lalu yang selanjutnya ada kemajuan peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah. Kemajuan pesat yang dialami oleh dinasti Abbasiyah berupa ilmu pengetahuan yang sangat berkembang pada saat itu. Sampai-sampai kota Baghdad pada saat itu dijuluki sebagai kota 1001 malam. Karena pengembangan ilmu pengetahuannya yang sangat tinggi, yang sangat pesat, seperti filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Dan pada saat itu juga didirikan Bait Al-Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat terjemah karya ilmuwan Yunani, Persia, dan India. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarij, Al-Razi, dan Ibnu Sina muncul di bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran. Selain itu, Abbasiyah juga terkenal dalam seni dan arsitektur. Dan adapun beberapa bidang yang berkembang pada saat itu, yaitu yang pertama di bidang politik. Pada saat itu, di bidang politik, dinasti Abbasiyah mengalami 5 periode, yang dimana periode pertama ini adalah masa-masa perkembangannya dinasti Abbasiyah, yaitu dalam ilmu pengetahuan, dalam segala bidang ilmu intinya. Lalu setelah periode pertama terjadi, mulai terjadi penurunan atau pemerosotan dari masa keemasan dinasti Abbasiyah, yang dimana periode kedua tersebut dipimpin langsung oleh Abu Abbas As-Saffah yang membentuk pasukan elit yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali untuk memperkuat dinasti Abbasiyah. Mereka meraih kemenangan melawan pasukan Umayyah di lembah Al-Zab, memaksa Khalifah Marwan melarikan diri dari akhirnya meninggal di Mesir. Lalu yang selanjutnya itu ada di bidang agama. Dalam bidang agama, para ulama mulai menyusun karya-karya sistematis di bidang tafsir, hadis, dan fikih pada tahun 1403 Hijriah. Yang dimana pada saat itu terbentuk 4 mazhab utama, yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan juga Imam Hambali. Dalam teologi terdapat 2 aliran utama, yaitu Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di bidang hadis terjadi pengumpulan dan penulisan masif dengan kontribusi tokoh-tokoh seperti Ibni Jurayji dan Malik bin Anas.
serta pengembangan musnad oleh Ahmad an Hambal. Pemusnahan hadis sahih dan lemah dilakukan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ilmu tafsir juga dipisahkan dari hadis dengan menyusun kitab tafsir oleh Yahya dan Zuhad Al-Dailami. Karena sejarah oleh Ibni Ishaq dan Al-Walidi menjadi referensi penting secara keseluruhan. Dinasti Abbasiyah menjadi puncak perkembangan ilmu agama yang menjadi patokan bagi daerah-daerah lainnya. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Yang ketiga ada di bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan selama dinasti Abbasiyah adalah salah satu aspek paling menonjol dari peradaban Islam. Beberapa poin penting mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah adalah: yang pertama, penerjemahan dan alkulturasi; yang kedua, banyaknya tokoh ilmuwan; yang ketiga, bidang kedokteran; yang keempat, kimia dan matematika; yang kelima, astronomi dan geografi; dan yang terakhir, warisan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada di bidang militer. Pada abad ke-8 hingga ke-13, Daulah Abbasiyah yang mencakup wilayah luas dari Afrika Utara hingga India menghadapi tantangan politik dan militer yang signifikan. Untuk mengatasi situasi ini, mereka mendirikan Diwanul Jundi, lembaga yang berfungsi sebagai Departemen Pertahanan. Diwanul Jundi bertanggung jawab atas rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan pasukan, serta pengembangan strategi pertahanan yang efektif. Lembaga ini juga mengelola logistik, memastikan kesiapan pasukan melalui persediaan makanan dan perlengkapan. Dengan demikian, Diwanul Jundi menjadi kunci stabilitas dan keamanan Daulah Abbasiyah, mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun struktur yang terorganisir dalam menghadapi ancaman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ekonomi. Lokasi strategis Baghdad di tepi sungai Tigris memberikan keuntungan ekonomi melalui akses ke perdagangan internasional, termasuk dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Al-Mansur. Penataan ekonomi dan pengembangan pelabuhan memperkuat kegiatan ekspor-impor, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jaringan perdagangan yang luas dan pengenalan konsep perbankan Islam seperti Al-Wakalah dan Al-Sarf meningkatkan efisiensi transaksi warisan. Sistem perdagangan Abbasiyah kini tercermin dalam perkembangan perbankan syariah dan perdagangan internasional berbasis nilai-nilai Islam, menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi modern. Untuk kelemahan dinasti Abbasiyah. Kelemahan dinasti Abbasiyah terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama itu melemahnya kekuasaan pusat. Terus yang kedua, ketidakstabilan politik dalam dinasti Abbasiyah terjadi akibat perselisihan internal yang tajam di kalangan anggota. Yang ketiga, menurunnya pengaruh dinasti Abbasiyah di dunia Islam. Dan yang keempat, kekosongan kekuasaan atau runtuhnya kekuasaan. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, terjadinya perang salib, dan yang kedua, adanya serangan dari Mongolia ke negeri Muslim. Terima kasih.